wabarakatuh. Oase Ramadan. Ramadan berkualitas, perkuat integritas. Oase Ramadan merupakan sebuah program unggulan dari Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Tayang setiap hari menjelang berbuka puasa. Berikut kita simak tausiah dari Ustaz berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berikan kita nikmat yang sangat luar biasa berupa nikmat iman dan Islam. Salawat teriring salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan catatan takdir yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yukhliqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Jadi dunia sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dunia tidak terpengaruh dengan ibadah kita. Jadi dunia tidak pernah terpengaruh dengan ibadah kita karena Allah membagi dunia berdasarkan catatan takdir, bukan berdasarkan ibadah. Jadi dunia, mobil, rumah, motor, itu dunia. Itu dibagi oleh Allah berdasarkan catatan takdir. Kalau saya memang sudah jatahnya dapat mobil, dapat rumah, ya itu memang sudah ditakdirkan. Dan tidak terpengaruh dengan ibadah. Jadi Allah membagi dunia itu bukan berdasarkan ibadah. Maka ada yang Allah kayakan, ada yang Allah miskinkan. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Dua-duanya, baik yang kaya maupun yang miskin, punya hikmah. Allah ciptakan yang kaya ada hikmah, Allah ciptakan si miskin juga ada hikmah. Jadi hikmah itu adalah hal terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan juga, ada si fulan yang memang aku kayakan, aku berikan kekayaan. Karena kalau aku berikan kemiskinan, dia nggak akan sanggup, dia akan mendekati kepada kekufuran. Pun begitu sebaliknya, ada si fulan yang aku miskinkan. Karena kalau dia aku berikan kekayaan, dia gak akan sanggup, dia akan mendekati kepada kekufuran. Jadi artinya dua-duanya punya hikmah tersendiri. Yang kaya diciptakan Allah punya hikmah tersendiri, yang miskin diciptakan Allah juga punya hikmah tersendiri. Dan dua-duanya ini sudah Allah tetapkan. Jadi baik yang kaya maupun yang miskin, semua yang ada di dunia ini sudah tetapkan. Dan ibadah kita tidak berimplikasi kepada dunia. Jadi dunia sudah tetapkan, tetapi bagian kita adalah berikhtiar. Karena Allah itu khalaqal asbab, Allah itu menciptakan sebab. Jadi dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada hukum sebab akibat. Jadi ada sebab yang harus kita usahakan, baru timbullah akibat. Jadi ada ikhtiar dulu, baru ada hasilnya. Walaupun sudah ditetapkan, tetapi kita tidak tahu takaran yang diberikan oleh Allah itu berapa. Dunia memang sudah ditetapkan, tapi kita tidak tahu takaran yang Allah berikan kepada kita itu berapa. Jadi itulah pentingnya ikhtiar. Jadi contoh, kalau kita ingin punya anak yang soleh atau solihah, kalau kita hanya diam saja tidak akan dapat. Maka itu pentingnya ikhtiar. Kita sekolahkan ke tempat yang terbaik, atau kita masukkan ke pondok pesantren, atau kita masukkan ke sekolah-sekolah yang punya nilai agama. Ada juga sebuah kisah, ada seorang yang ingin punya anak, tapi dia tidak mau menikah. Ingin punya anak tapi nggak mau menikah, ya itu namanya tidak ada ikhtiar. Kalau kita nggak menikah, nggak melakukan hubungan suami istri selayaknya, sampai kiamat pun nggak akan dapat itu anak. Maka pentinglah ini ikhtiar. Nah, kemudian apakah dunia ini ada sesuatu yang tanpa ikhtiar kita dapat? Jadi ada yang tanpa ikhtiar kita dapat? Ini pertanyaan menarik. Dulu terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik itu gurunya, sedangkan Imam Syafi'i itu muridnya. Imam Malik mengatakan, ya muridku Syafi'i, ada satu bagian di dunia ini, suatu bagian part-part tertentu
yang Allah tetapkan dia akan dapat walaupun dia tidak berikhtiar. Dia akan dapatkan dunia itu walaupun dia tanpa berikhtiar. Sang murid Imam Syafi'i mengatakan, wahai sang guru, menurut yang aku tahu, dunia itu harus diikhtiarkan. Kalau kita nggak ikhtiar, itu nggak akan dapat. Benar, harus diikhtiarkan, kata Imam Malik. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang Allah sudah kasihkan tanpa kita berikhtiar. Kemudian dua-duanya ulama yang hebat ini berdebat, tapi tidak menghasilkan titik temu. Pulanglah Imam Syafi'i ke rumahnya. Di tengah perjalanan menjumpai pedagang anggur yang gerobaknya rusak. Kemudian karena jiwa ulamanya, jiwa orang soleh itu kalau melihat sesuatu pasti menolong. Ia tolong pedagang anggur yang rusak gerobaknya itu, ia tolong, ia antarkan sampai ke rumah. Sampai di rumah, pedagang anggur tersebut memberikan satu bingkisan anggur kepada Imam Syafi'i. Begitu bahagianya Imam Syafi'i, begitu gembiranya berbunga-bunga. Bukan karena anggurnya, tetapi karena pendapat yang barusan ia kemukakan kepada Imam Malik itu benar. Nggak jadi pulang, kembali Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Malik. Ketok pintu, assalamualaikum, wahai sang guru, ya silahkan. Saya ingin mengatakan sesuatu. Oh ya silahkan, tapi sebelum itu saya ingin kasih anggur ini kepada engkau, wahai guru. Terima kasih, jazakumullah. Kemudian, apa yang hendak ingin kau katakan ya Syafi'i? Tadi saya menjumpai seorang pedagang anggur. Kemudian saya tolong karena gerobaknya rusak. Setelah menolong, saya dapat anggur tersebut. Nah, kalau saya nggak ikhtiar, saya nggak akan dapat anggur itu. Jadi pendapat saya benar ya, wahai sang guru. Kalau saya nggak ikhtiar, saya nggak dapat anggur itu. Kata Imam Malik, asabta, kamu benar. Nah, asabtu, benar, saya benar. Wa kadzalika asabtu, kata Imam Malik. Begitu juga dengan saya juga benar. Saya nggak melakukan apa-apa, saya nggak ikhtiar apapun, tapi kamu kasih saya anggur, saya dapat anggur. Nah, akhirnya dua-duanya saling tersenyum, menghargai perbedaan, menghargai pendapat. Jadi hal yang bisa kita petik dari pelajaran yang dari sini adalah ada bagian tertentu, part-part kecil yang Allah berikan kepada kita tanpa kita berikhtiar. Tetapi secara konsep kesemuanya, untuk mendapatkan dunia ini kita harus berikhtiar. Walaupun sama-sama kita ketahui tadi, ibadah kita tidak mempengaruhi hasil dunia, tetapi ibadah kita itu untuk menjaga ataupun meluruskan apa yang harus kita usahakan di dunia ini. Sebagaimana Allah katakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, untuk mengikhtiarkan itu ada garis benang merah yang harus kita ambil. Jadi, hai manusia, di sini menyebut kata manusia. Makanlah atau carilah yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Nah, itu garisnya. Harus yang halal dan yang baik. Di sini menyebutkan kata manusia. Manusia itu baik muslim maupun non muslim harus mengusahakan dengan cara yang halal dan thayyib. Nah, yang menarik di ayat yang lain, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ketika menyebut kata orang yang beriman, Allah hapus, Allah hilangkan kata halal itu. Langsung Allah sebutkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makanlah carilah yang dari yang baik-baik yang aku rezekikan kepadamu. Kenapa Allah hilangkan kata halal? Karena kalau orang yang beriman itu pasti akan mengarahkan, dengan imannya itu akan mengarahkan kepada yang halal. Gak mungkin dengan imannya itu akan mengarahkan kepada yang selain yang halal. Ia berangkat kerja, bismillah. Gak mungkin bismillah itu akan mengantarkan kepada yang selain yang halal. Pasti akan mengantarkan kepada yang halal. Kalau ada yang ia mengucapkan bismillah sebelum berangkat ke tempat kerja, tetapi masih mencari sesuatu yang haram, berarti ada yang salah dengan bismillah. Berarti ada yang keliru dengan imannya. Maka dari sini pentinglah, jadi ibadah memang tidak memberikan pengaruh kepada dunia, tetapi ibadah dengan ibadah itu akan meluruskan, mencari jalan yang terbaik, mencari jalan yang halal kepada sesuatu yang kita usahakan di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, membimbing kita ke arah yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.